Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Jika Anda tidak takut mati, Anda dapat menyelam di bawah air dan mencari sendiri kekuatan entitas yang maha kuasa ini di sini. Huang Suo mengungkapkan keterkejutannya, binatang ajaib dari zaman kuno. Apakah Anda tahu ras apa itu berasal? Ling Xiao mengulurkan tangannya lain kali, dan meskipun Han Qian di dekatnya mengangkat kepalanya, yang pertama tidak berhasil menyembunyikan senyum di wajahnya. Huang Suo menyatakan dengan marah, jangan berlebihan. Ling Xiao mengungkapkan ekspresi polos yang tak terduga, kamu juga bisa berhenti bertanya, tahu. Menahan keinginan untuk menunjukkan amarahnya, Huang Suo mengeluarkan sepotong lain dari hal yang sama seperti sebelumnya, meletakkannya di tangan Ling Xiao, bicaralah. Ekspresi wajah Ling Xiao berubah perlahan, bergumam dalam hati tapi tegas, memberitahumu tidak banyak, di danau ini terdapat naga peri. Huang Suo menghela nafas compang kemping, wajahnya yang awalnya marah kembali normal. Dengan anggukan dia berkata, terima kasih. Tepat pada saat itu Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal. Bagaimana orang ini bisa dengan mudah menyerahkan dua potong pil naga, hanya untuk menukarnya dengan dua informasi ini? Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menderita kerugian apapun. Mungkinkah ada masalah tentang fakta bahwa saya memberinya informasi itu? Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan jauh di lubuk hatinya, tetapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, itu sudah terlalu berlebihan terlambat untuk penyesalan. Huang Suo berkata, karena naga peri tinggal di danau, bagaimana kita harus masuk? Ling Xiao menjawab, paling lama 1 hari, kuil ilusi akan dibuka lagi. Pada saat itu, lorong ke pantai akan terbentuk. Kita hanya perlu melewatinya untuk memasuki surga ilusi. Dengan tatapan serius, Huang Suo menjawab, mari kita tunggu dan lihat saja. Mengatakan itu, dia memimpin kelompok iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau yang menampung kuil ilusi ini, aura alam mulai merusak mereka secara bertahap. Ratusan bangunan mulai mengelilingi tempat itu, sehingga memunculkan pemandangan yang sangat damai. Pasukan aliansi kuil melakukan hal yang sama, semua orang duduk berturut-turut, menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Hao Shen secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, kebetulan bertemu dengan mata Yue Ye yang karismatik. Dia juga bertemu dengan tatapan Ling Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sama sekali berbeda. Yue Ye berseri-seri sambil tersenyum, dipenuhi dengan kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Tapi Ling Xiao memiliki tampilan yang sangat galak, seolah-olah matanya akan menembus Long Hao Shen. Ekspresi Yue Ye tiba-tiba berubah. Dia langsung menoleh, karena dia merasakan tatapan Keier padanya. Namun Ling Xiao menatap Long Hao Shen dan Keier tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan tinjunya sendiri yang terkepal. Duduk di depan Yue Ye dan Ling Xiao adalah seorang pemuda, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok iblis yang menuju ke surga ilusi. Dengan tubuh tinggi, dia tampak berpenampilan sekitar 20 tahun, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah dia tidak hanya memiliki rambut hitam tetapi juga mata hitam. Dia dengan tenang duduk di sana, bersila dan sangat tenang, seolah aura yang mengelilingi tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Hao Shen sangat tertarik secara alami oleh pemuda bermata hitam berambut hitam ini, merasakan ancaman kuat dari keadaan tenang rekannya. Pemuda itu sepertinya telah merasakan penuh perhatian Long Hao Shen, karena dia perlahan menoleh. Pada sepersekian detik tatapan mereka bertemu, semua yang dilihat Long Hao Shen hanyalah ketiadaan, sementara pemuda berambut hitam hanya melihat kemurnian. Namun, pada saat pertama kali mereka saling memandang, mereka tiba-tiba tidak memiliki permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukan musuh alami. Pemuda bermata hitam berambut hitam ini terlihat sangat tampan, dan melihatnya, Long Hao Shen tampaknya memiliki perasaan yang akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Penampilan pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Hao Shen dapat merasakan bahwa niat membunuh ini secara paksa dibebaskan,
dan tidak mengandung keinginan yang sebenarnya untuk membunuh. Ada apa dengan dia? Mungkinkah saya pernah melihatnya sebelumnya? Namun, Long Haoshen merasa sangat percaya diri terhadap ingatannya sendiri, dan tidak ingat pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan kepalanya, dan tidak melihat rekannya lagi, Long Haoshen perlahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya tenggelam di tempat yang dipenuhi dengan alam ini. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, itu adalah justru sebaliknya untuk Long Haoshen. Dia menemukan bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah di dekat danau, itu sangat murni. Dengan demikian itu memberi seseorang perasaan dilemahkan olehnya. Ini karena aura murni alam menolak manusia pada jenderalnya. Seolah takut dikotori oleh kenajisan mereka, ia tidak mau mendekati mereka. Aura alam yang paling murni mengalir melalui tubuh Long Haoshen, memurnikannya sambil memberikan kelembaban. Perasaan pengertian yang fantastis mulai muncul dari ini, dan tidak jelas, Long Haoshen merasa dirinya meraih sesuatu. Lambat laun, hatinya menjadi semakin tenang. Menunggu tanpa melakukan apapun tidak seperti Long Haoshen. Dalam keadaan sadari, tubuhnya tampaknya telah menjadi satu dengan alam, seperti salah satu tanaman di sini, dan seperti sepotong tanah atau hamparan air jernih. Duduk di dekatnya, Keir merasa bahwa jika dia tidak memiliki mata untuk menatapnya, itu akan terasa seolah-olah dia menghilang. Waktu berlalu menit demi menit dan jam demi jam, kedua pihak yang tidak takut menunggu. Langit berangsur-angsur menjadi lebih redup, sampai malam tiba. Dengan turunnya malam hari, udara mendingin sementara kelembaban alami naik. Sehari dan satu malam berlalu seperti itu. Ketika langit mulai memutih, Huang Suo mulai berdiri, menatap Ling Xiao. Sudah sehari semalam, tetapi kuil ilusi tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Tepat pada saat itu, sensasi luar biasa melewati kepala semua orang. Awalnya tenggelam dalam kultivasi, semua orang secara bersamaan bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua melihat ke arah dari mana perubahan itu terjadi. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan bau alam tiba-tiba menjadi lebih tebal. Semua orang merasakan sejumlah besar vitalitas diserap melalui mulut mereka. Bahkan iblis akhirnya mulai memiliki perasaan nyaman dari ini. Di atas danau, riak-riak kecil mulai muncul, tumbuh semakin besar, dan di tengah danau, semburan air mulai bertunas. Pada saat ini, esensi kehidupan yang ada di mana-mana mulai menyatu dari segala arah. Dengan datangnya fajar, kuil ilusi perlahan naik di atas danau. Perlahan-lahan, sebuah istana hijau tua muncul dari danau, dan air jernih dari danau mengalir deras. Kefanaannya mencerminkan warna hijau istana. Di bawah kecemerlangan fajar, tampaknya memancar ke sekeliling, dan saat berangsur-angsur naik, esensi vital di sekitarnya mencapai puncaknya. Semua tanaman di sekitarnya bereaksi terhadapnya, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Secara bertahap, semak-semak yang bahkan tidak melebihi 1 meter, tumbuh hingga melebihi ukuran manusia dan iblis, dan aroma bunga juga menjadi lebih berat. Akhirnya, istana berwarna hijau tua ini muncul di atas permukaan air, begitu matahari akhirnya terbit. Cahaya oranye matahari menerangi istana ilusi dan menyepuh kuil alam ini. Uap samar berputar di sekitar kuil, perlahan-lahan larut di bawah pancaran matahari. Setelah dipantulkan oleh kuil ilusi, kabut memperkuat karakter melamun dari pemandangan fantastis ini. Cahaya dan air sendiri adalah simbol kehidupan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani mengalah, karena itu benar-benar terlalu indah. Saat melihat pemandangan yang begitu indah, semua orang sepertinya telah melupakan bahaya yang akan mereka hadapi. Kuil ilusi memiliki penampilan yang luar biasa, berbeda dari setiap bangunan yang ada di benua itu. Itu tidak memiliki dinding dalam arti kata yang sama. Bagian luarnya ditutupi oleh lapisan kristal hijau, yang menjadi lebih besar dan lebih besar ke arah bawah. Di sekeliling pangkalan, mereka berbaring ke segala arah, seperti atap katedral. Didukung oleh sekelompok pilar tebal dan kokoh, atap besar itu duduk di ketinggian lebih dari 30 meter. Masing-masing pilar setidaknya membutuhkan 3 orang untuk mencakup mereka, dan tampaknya seluruh istana dikelilingi oleh cahaya hijau yang samar dan lembut.
Kecemerlangan kabur yang dilepaskan darinya ini membuatnya tidak mungkin untuk melihat bagian dalam kuil ilusi. Dari apa yang bisa dilihat, kuil ini tidak memiliki pintu apapun. Sejumlah total 32 pilar menutupinya, dan menyembunyikan bagian dalam kuil. Itu memancarkan konsentrasi vitalitas yang sangat besar, memberikan sekitarnya perasaan yang sangat tenang. Long Hao Shen merasakan sedikit panas dari dadanya, dan peri elemen cahaya Yating keluar dari kemauannya. Melihat kuil besar ini, dia perlahan berlutut di semak besar, dan membungkuk dari jauh. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, dan dia menggumamkan kata-kata dalam bahasa peri yang tidak dapat dipahami. Tubuhnya tampak bersinar transparan di hadapan kuil. Meskipun peri elemen cahaya memfokuskan pemujaan mereka pada dewa cahaya, elemen cahaya, air, dan bumi semuanya sangat dekat dengan Dewi Alam. Oleh karena itu, Dewi Alam dapat dikatakan sebagai tuan bagi mereka. Kembali ke tempat yang dipenuhi dengan energi alam dan merasakan pelukan alam ini, bagaimana Yating bisa tetap tenang? Dia bisa dengan jelas merasakan energi vitalnya sendiri naik, sementara cahaya keemasan di tubuhnya beredar seperti gelombang pasang. Meskipun menjadi lebih tenang seiring waktu, tubuhnya yang awalnya sebagian transparan menjadi buram, terlihat sangat dekat dengan tubuh manusia. Dibandingkan dengan saat Long Hao Shen baru saja membuat kontrak dengannya, energi vital yang mengalir melalui Yating sangat luar biasa. Dia bahkan telah berevolusi 2 kali dengan mengandalkan fisik Long Hao Shen sebagai putra cahaya. Namun, asal mula keadaannya yang lemah adalah luka mematikan yang dideritanya saat itu. Selama ini, dia harus bergantung pada tungku roh suci untuk menenangkannya. Tetapi pada saat ini, di depan kuil ilusi Dewi Alam, tubuhnya mendapatkan makanan yang ekstrim, dan luka dalam di tubuhnya sembuh dalam waktu singkat melalui energi vital yang intens. Itu juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi berikutnya. Cahaya hijau lembut menyebar di udara, memunculkan pemandangan fantastis ini. Mungkin karena pengaruh energi besar kehidupan yang disebarkan oleh kuil ilusi, bunga-bunga di pantai tumbuh tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, terutama semak-semak yang terletak paling dekat dengan danau. Di tengah pertumbuhan mereka yang panik, kuil ilusi bangkit dari danau. Danau itu sekarang benar-benar dikelilingi oleh semak-semak tebal dan padat, yang terlihat sangat tangguh dan tahan lama. Memang aneh, tetapi semak-semak ini terus tumbuh sampai mencapai ketinggian kuil ilusi. Berhenti pada titik ini, seolah-olah mereka tidak berani terus tumbuh lebih jauh. Ling Xiao melirik pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran Huang Suo, menginstruksikan dengan suara rendah, sekarang mungkin untuk masuk. Banyak peluang menunggu di dalam. Huang Suo mengangguk, berbalik sebelum mengarahkan pandangan pada pemuda berpakaian hitam yang telah berbagi kontak mata dengan Long Hao Shen sebelumnya. Yang terakhir kemudian berjalan di depannya, sebelum mengangguk tenang. "Ah Bao, hati-hati." Petik 2. Iya, pemuda berpakaian hitam itu memberikan jawaban sederhana. Ketukan ringan di tanah dengan jari-jari kakinya membuatnya terbang tinggi di udara. Yue, Leng Xiao, serta iblis lain yang berpartisipasi mengikutinya satu demi satu. Di sisi lain, manusia mengikuti jejak mereka. Long Hao Shen dan Keyer relatif berada di ujung kelompok mereka sendiri, sedangkan 2 kelompok yang terdiri dari 10 orang memasuki kuil ilusi. Semak-semak yang tumbuh di sekitar danau sangat keras, memberikan kaki mereka pijakan yang kokoh dan mantap saat mereka berjalan di atasnya. "Ah Bao." Jadi orang ini bernama Ah Bao. Long Hao Shen telah mendengar suara Huang Suo dengan sangat jelas. Dia belum pernah melihat pemuda berpakaian hitam ini dengan jelas, tetapi sebagai pemimpin kelompok iblis, kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya tidak bisa rendah. 10 dari sisi aliansi kuil tidak memiliki pemimpin tertentu. Setelah memasuki kuil ilusi, setiap orang akan melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Kedua kelompok yang dirancang sama sekali berbeda, sekarang bergerak pada jarak sekitar 10 meter, berjalan menuju celah kecil di antara pilar-pilar besar. Ketika mereka tiba di depan kuil, energi kehidupan padat sebelumnya menjadi lebih lemah. Kuil di depan mata mereka ini memberi mereka perasaan surrealis, karena indera mereka diserang oleh aura di sekitarnya. Itu tidak mengandung kotoran sedikit pun, yang sama dari sebelumnya.
Ini samar-samar memberikan sajian tentang kekhasan tempat ini. Menarik tangan Keyer, Long Hao Shen mengikuti yang lain menuju kuil dari belakang, mengatakan dengan suara rendah, Keyer, tugas utama kita adalah bersatu kembali setelah masuk. Jika Anda menghadapi bahaya, jangan mencoba untuk berani apapun yang terjadi. Aktifkan saja permata ilusi dan tinggalkan surga ilusi. Melihat keprihatinannya yang dalam, bibirnya membentuk lengkungan yang indah, diikuti oleh suaranya yang rendah, jangan khawatir. Karena aku memilikimu, aku tidak akan bertindak gegabah. Long Hao Shen memegang pinggangnya, saat mereka berdua memasuki kuil ilusi dalam arti yang tepat. Mereka juga yang terakhir masuk. Tepat setelah mereka memasuki kuil ilusi, pandangan mereka dipenuhi dengan warna hijau tanpa batas. Warna ilusi hijau tercermin di mata mereka. Itu benar-benar tanpa apapun selain hijau. Cahaya hijau lembut tampak sama dengan bentuk kehidupan yang paling primitif, undulasi naik turun dalam ritme napas mereka. Seperti yang dikatakan Ling Xiao kepada mereka, hanya setelah berjalan melalui kecemerlangan hijau ini mereka akan benar-benar memasuki surga ilusi. Dengan selangkah maju ke dalam secercah cahaya, Long Hao Shen dan Keyer keduanya menghilang ke dalam kecemerlangan hijau ini. Baru saja masuk ke cahaya itu, Long Hao Shen segera merasakan arus lembut energi spiritual membungkusnya dalam pelukannya, dan Keyer yang tangannya awalnya dipegang olehnya menghilang. Hijau di sekitarnya tumbuh lebih intens, tetapi semuanya tampaknya terjadi jauh di belakangnya. Itu persis sama seperti ketika bepergian dengan penerbangan di belakang binatang ajaib. Long Hao Shen menutup matanya, dikelilingi oleh banyak perubahan. Dia memperhatikan bahwa energi mentalnya tidak dapat memaksa energi lunak yang melindunginya terpisah. Tidak lama kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas lagi. Setelah mengambil langkah maju yang tiba-tiba, dia sudah berada di dunia lain. Kicauan burung dan serangga menyegarkan pikirannya dengan perasaan tenang. Sementara itu, di luar kuil ilusi, tetap di tengah-tengah formasi ksatria kuil, Han Qian berjalan di sisi ksatria kuil yang tinggi, berkata dengan suara rendah, Hao Shen sekarang ada di dalam. Mengingat kecerdasannya ditambah perlindungan dari permata ilusi, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya apapun. Apakah Anda di sini untuk menunggu dia kembali, atau apakah ini tentang masalah lain? Jika Ying Sui Feng dan Leng Xiao telah mendengar cara bicaranya yang penuh hormat saat ini, mereka benar-benar akan sangat terkejut. Karena ksatria kuil semuanya mengenakan armor mithril, penampilan mereka tidak dapat dengan mudah dilihat. Dengan suara rendah yang disengaja, ksatria lainnya menjawab, tidak masalah, aku akan menunggu di sini sampai dia kembali. Kali ini, dari sisi iblis tidak rendah jumlahnya, tetapi dengan saya di sini, saya percaya bahwa mereka tidak akan berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Huang Suo telah memperhatikan kehadiran saya. Mengingat posisinya yang sangat tinggi di penjaga kekaisaran naga hitam, dan selanjutnya statusnya sebagai kepercayaan diri terpercaya dari Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya sebanding dengan 10 besar Dewa Iblis. Selain Kaisar Dewa Iblis sendiri, dan Dewa Iblis bintang dan bulan, tidak ada yang berani percaya diri untuk bisa menang melawannya. Tanpa aku di sini, orang ini pasti akan melakukan sesuatu yang mencurigakan.